Perkenalkan, nama saya Eka Sriutami dengan NIM 200 2001. Saya merupakan mahasiswi dari program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan melampirkan video hasil kegiatan praktikum dari mata kuliah Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit dengan judul Tanaman Belum Menghasilkan yang berada di sekitaran lahan gambut. Sekian hasil perkenalan saya. Berikut saya lampirkan hasil kegiatan praktikum yang telah saya lakukan. TBM kelapa sawit di lahan gambut yaitu memiliki ciri khas, yaitu memiliki tanaman jenis pakis-pakisan probelis dan jenis pakis lain yang dapat dikonsumsi oleh kita yang paling mudah tumbuh di lahan gambut. Jenisnya itu ya ini ya, ada jenisnya prolepis, ya ada jenis lain yang biasanya kita juga konsumsi ya. Kan jenis tanah kali ini yang kami datangi TBM kelapa sawit yaitu jenis tanah gambut saprik, di mana jenis tanah saprik yang dapat kita lihat sudah terlihat matang, berarti gambut sesungguhnya sudah berkurang. Segenggam yang kita ambil dan kita remas, kemudian hanya tersisa dari 2/3 tanah yang ada di tangan kita. Menyenangi air. Ketika musim kemarau, tanahnya terikat dengan air. Ketika musim banjir, dia tidak kebanjiran. Itu prinsip tanaman di lahan gambut. Artinya kebutuhan tanaman di lahan gambut hanya butuh basah, bukan kering dan bukan banjir. Ya, hanya butuh basah. Pengolahan lahan mereka seperti ini dengan membuat tumpukan yang sedemikian tinggi seperti yang lahannya. Ya, kita mesti balik ke pengolahan lahan. Ini pertama cukup barangkali one day kita bisa lihat ada pola lain yang diterapkan oleh orang-orang dalam mengelola lahan gambut untuk ditanam kelapa sawit. Ditinggikan, ya, ditinggikan proses rendaman. Ini kita lihat, ini baru tumpukan air hujan. Nah, loh, hujannya kan dari tadi malam. Sekarang kok airnya masih numpuk. Inilah kelemahan lahan dengan karakteristik gambut saprik. Ya, saprik karena dia sudah hancur, dia lebih padat. Sehingga partikel air tertahan, tidak masuk ke dalam tanah. Beda kalau dia saprik dan kalau beda dia hemik dan hibrik. Air ini akan terserap di dalam tanah, dia tidak akan tergenang seperti ini. Segitiga. Ya, pola tanam segitiga. Kenapa? Ada keunggulan dengan pola tanam segitiga. Kenapa tidak banyak yang memilih dengan segi empat? Ternyata apabila pola tanam dengan pola segitiga, maka itu jumlah yang didapat untuk bisa ditanam lebih banyak. Tapi beda dengan segi empat. Ya, beda dengan segi empat. Segi empat itu banyak menghabiskan lahan. Sengaja menanam pokok sawit di lahan gambut itu ada dua cara, ya, yang sudah dikembangkan. Seperti yang ada di ini adalah dengan cara tanam seperti biasa, dengan lubang tanam 60 kali 60 kali 60, ya, untuk isinya ditanam dengan pola lurus, yang mana titiknya langsung ke atas. Nah, cuma di sini kita tidak lihat dengan cara tanam yang kedua. Kalau dengan cara tanam yang kedua, itu dengan cara dimiringkan. Ya, nanti kita lihat apa kelebihan dan kekurangan. Seandainya kita melihat, ya, misalnya ini satu pokok kelapa sawit, ya, kemudian kita buat lubang di sini. Lubangnya itu enggak satu, tapi dua. Umpamakan ini adalah sebuah lubang yang sudah kita buat dengan ukuran 60 kali 60 60 sudah di dalamnya udah 60. Tetapi di dalam lubang tadi kita buat lubang satu lagi, ya, yang seukuran polybag.
Nah, paling kisaran 30 gitu ya, atau 40 ya, tergantung polybag yang kita gunakan. Kemudian setelah lubang itu jadi, yang satu sudah yang besar jadi, yang udah jadi, ini tanaman ditanam nggak lurus, tapi dimiringkan. Nah, ini kan tadi ada pinggirannya tuh. Nah, disandarkan ke pinggiran yang lubang kedua. Nah, inilah yang disebut pola tanam hole in hole. Ya, lubang di dalam lubang, hole in hole. Setelah tanam satu lubang saja, one hole seperti ini. Kelemahannya adalah ketika lahan gambut ini tidak stabil seperti ini, perakaran yang kuat mengikat itu akan menarik karena dia gambut. Tetapi perakaran yang kurang mengikat, misalnya dengan lebih cairnya, karena kenapa? Perakaran kelapa sawit itu kisarannya dari permukaan tanah itu sekitar 60 sampai 90 cm saja kedalamannya. Segini cuma. Hama, penyakit, tak lepas dari 3 bagian itu. Kalau kita lihat, gulma itu apakah harus kita bersihkan semua? Ya, tidak, ada gulma-gulma yang bermanfaat. Nah, salah satunya hari ini adalah berbagai jenis pakis yang tumbuh di sana. Ya, pakis-pakis ini termasuk jenis tanaman tempat hidupnya, ya, musuh alami. Ya, musuh alami, apakah ulat dan lain sebagainya. Nah, ulat ini akan menjadi serangga. Serangga-serangga tertentu inilah yang akan membantu membasmi ulat-ulat yang ada di daun kelapa sawit. Musuh yang kita antisipasi pertama untuk menjaga produksi, untuk menjaga pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit adalah musuh yang ada di daun, di akar dan batang, karena dia belum memiliki bunga. Nah, yang pertama harus kita lihat musuhnya adalah daun. Kalau ada lihat di sini kelihatan nggak ada ulat ya yang jalan. Tetapi ternyata kalau kita amati ini ada ulat sangkong. Ya. Nah, ini kebetulan dia sudah barangkali sudah menetas jadi serangga yang lain. Itu masih ada. Tuh. Tadi kelihatan tidak ada ya. Saya pikir itu tidak ada. Ya, apakah daunnya, bunganya dan sebagainya. Ini akan menjadi tempat hidup bagi predator-predator untuk kelapa sawit.